Tensi di kawasan Timur Tengah terus meningkat dari waktu ke waktu. Seperti yang terjadi pada awal Oktober 2024, Amerika Serikat mulai ikut campur dengan melakukan serangan udara langsung ke Yaman. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut mereka menyerang 15 target Houthi di Yaman pada Jumat 4 Oktober 2024. Amerika mengincar sistem persenjataan, pangkalan, dan fasilitas militer milik Houthi. Jumlah target pasti belum dipublikasikan saat video ini dibuat. Adapun serangan ini disebut dilakukan untuk mengamankan jalur perairan internasional agar lebih aman bagi kapal-kapal AS, koalisi, dan niaga. Seperti diketahui, Houthi didukung Iran telah menyerang kapal-kapal di Laut Merah sejak 2023 lalu. Tindakan itu mereka lakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap kelompok Hamas. Kapal-kapal yang terkena serangan beberapa mengalami kerusakan, sementara beberapa lainnya berhasil selamat. Sejumlah pelaut telah diculik dan ditawan selama berbulan-bulan, sementara yang lain meninggal atau terluka dalam serangan Houthi. Media lokal Lebanon melaporkan yang dikutip The New York Times, terdapat 4 serangan terhadap ibu kota Yaman Sanaa, 7 serangan terhadap kota pelabuhan Hodeida, dan sedikitnya 1 serangan terhadap kota Damar. Adapun serangan ini terjadi hanya beberapa hari usai Houthi mengancam akan meningkatkan operasi militer yang menargetkan Israel. Sebelumnya pada Jumat 27 September 2024, Houthi juga menyerang 3 kapal perang Washington di Timur Tengah dengan drone dan rudal jelajah. Ketiga kapal itu diserang di Laut Merah ketika hendak menuju Israel. Houthi juga mengklaim telah menembak jatuh drone MQ-9 Reaper buatan AS di atas negaranya pada Senin 30 September 2024. Serangan yang diklaim Houthi itu terjadi menjelang peringatan 1 tahun perang Israel dan Hamas di jalur Gaza. Adapun drone itu telah diterbangkan oleh militer AS dan CIA di Yaman selama bertahun-tahun. Sementara Houthi sudah diurus oleh Washington, Israel fokus pada 3 front tersisa. Pertama, Hizbullah. Di Lebanon, Israel baru saja melakukan serangan besar-besaran yang menargetkan Hashim Safieddin, sosok yang diduga sebagai penerus Hasan Nasrallah. Israel menyasar kota Dahia yang terletak di selatan Beirut, tempat Hizbullah berkuasa. Jumat 4 Oktober 2024 lalu, Israel mengeluarkan peringatan evakuasi terhadap warga sipil. Kantor berita pemerintah Lebanon melaporkan, setidaknya 4 rumah sakit di Lebanon kini tidak beroperasi. Pengeboman Israel menyebabkan kerusakan terhadap rumah sakit tersebut. Dilansir dari New York Times, dari skala kerusakan bangunan di Lebanon, ada indikasi jelas kalau Israel bertekad untuk membawa perang melawan Hizbullah ke skala baru. Israel kini tidak hanya fokus menyerang Lebanon Selatan, yang fokus pada menghentikan tembakan roket Hizbullah ke Israel Utara. Namun Tel Aviv juga menargetkan para petinggi Hizbullah tersisa yang pergerakannya tampaknya masih dapat dilacak oleh intelijen Israel. Lalu banyak orang di Lebanon dan Timur Tengah khawatir perang skala besar akan terjadi kembali seperti pada tahun 2006 yang lalu. Kekhawatiran ini makin meningkat sebab skala perang yang meluas akan semakin menarik Iran. Negara itu meluncurkan sekitar 200 rudal ke Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 malam waktu setempat. Serangannya mengarah ke titik vital militer Israel, yakni markas besar Badan Intelijen Mossad dan pangkalan militer di Nevatim dan Hatzerim. Lalu menanggapi serangan itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berjanji pihaknya akan membalasnya, Sabtu 5 Oktober 2024. איראן כבר פעמיים שיגרה על שטחנו ועל ערינו מאות טילים, בהתקפת טילים בליסטיים מהגדולה בהיסטוריה. אף מדינה בעולם לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על עריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. לישראל החובה והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה, וכך נעשה. Sehari sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan kalau Iran dapat melakukan serangan tambahan ke Israel jika diperlukan. اونچه که منطقی است
اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت. Israel yang menargetkan secara sistematis para pemimpin Hizbullah dan proksi regional Iran tampaknya telah menyebar jauh ke dalam negeri. Kelompok Hamas konfirmasi satu komandannya tewas pada Sabtu 5 Oktober 2024 dini hari waktu setempat dalam serangan di kota Tripoli, Lebanon. Selama beberapa tahun terakhir, Hamas telah mengembangkan cabang sayap militernya di Lebanon yang terkadang meluncurkan roket ke Israel. Israel Defense Force atau IDF juga mengeluarkan perintah evakuasi baru bagi penduduk Nusairat dan Al-Bureij di Gaza Tengah. Adapun perintah ini menjadi yang pertama dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini mengingat fokus Israel yang kini tidak lagi tertuju pada Gaza, tapi Lebanon. Gelora perang di Timur Tengah semakin terasa kencang, terutama setelah Amerika Serikat mulai turun tangan dan melakukan serangan langsung ke Yaman. Sementara Israel bersiap berperang di 3 bahkan 4 front sekaligus melawan Iran dan proksi-proksinya. Bahkan warga Gaza telah diminta mengevakuasi diri, padahal wilayah itu kini tak lagi menjadi fokus IDF. Lantas, masih adakah asa akan adanya perdamaian atau minimal gencatan senjata di kawasan itu? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.